Pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Rawaterate. Jangan lupa beli sekoteng. Bapak RT entis pakai sorban. Kelihatan tambah ganteng. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarkal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak RT Sutisna, Ketua RT 06 RW 23, Bapak-bapak RT yang hadir di sini beserta seluruh jajarannya, para asatid, asatidah, para tokoh masyarakat, tim hadroh apa tadi? Al-Surul Al-Mahdi. Mudah-mudahan nanti bisa masuk TV. Ini udah ada tuh TV Indosiar. Ya, insya Allah ya, atas izin Allah. Adik-adikku, anak-anakku yang mudah-mudahan kelak menjadi generasi yang lebih baik dari engkong-engkongnya. Mohon maaf bukan kepada Pak RT, bagi bapak-bapaknya lebih baik dari orang tuanya. Kita doakan. Tadi udah ada yang tampil baca Al-Quran dengan baik. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua dalam rangka acara halal bihalal ini mendapatkan cucuran rahmat, hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita pada malam hari ini bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuwajahah, bercanda, bergembira, berbahagia. Mudah-mudahan menjadi penambah panjang umur dan sehat walafiat.
Juga mudah-mudahan sesuai dengan temanya adalah indahnya silaturahmi dalam keberagaman untuk memperkuat kebersamaan, keharmonisan dan persatuan sehingga Indonesia menjadi jaya. Amin ya robbal alamin. Kurang berarti ya? Apa kurang modalnya kemarin? Lupa itu. Jadi kan harus ada tujuannya, ya. Ini kan rangkanya seperti tangga itu untuk apa tangga? Masa buat tangga doang? Berarti untuk ngebetulin genteng bocor dan sebagainya. Itu maksudnya tuh, ya. Kita ikat keberagaman, kebersamaan. Yang pertama, tidak bisa ditampik atau dinapikan atau dikesampingkan, itu pasti adanya, ya ini bahwa kita ini punya kakek dan nenek bernama Nabi Adam dan Siti Hawa, makanya disebut ukhuwah basyariyah. Apa basyar? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana basyarun, ya aku ini adalah manusia, ya seperti kalian, cuma ada kelebihan, laisa kal basyar, berbeda dengan manusia pada umumnya. Jadi kita ini semua yang hadir di sini kakek nenek moyangnya sama, kecuali yang nolak. Bapak RT nolak nggak? Berarti ikut Profesor Darwin. Dari apa tuh kata Profesor Darwin? Ya, nggak mau kan? Nah, dari Nabi Adam kita dari Siti Hawa, ya, insya Allah, ya. Oleh karena itu perbedaannya, kalau manusia tidak mau menjadi monyet, maka harus bersosialisasi, harus bersilaturahmi, ya, meskipun dalam perbedaan. Ini namanya ukhuwah basyariyah. Inilah juga yang disebut akhlak. Akhlak itu di atas segalanya. Kalau orang Islam tidak punya akhlak, cuma ibadah doang, ke masjid doang, sholat doang, baca Quran, tapi menyakiti tetangganya, ya, itu beragamanya tidak benar, tidak sempurna. Kata Rasulullah, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim doipahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan adanya hari pembalasan, yakni kiamat atau akhirat, hendaklah memuliakan, hendaklah menghormati tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doipahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, ya, dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetamunya. Makanya tadi saya di WA oleh Bapak RT, Pak Ustadz, insya Allah habis ceramah mau diajak ke Kelapa Gading makan soto konro, tapi kejauhan, nggak jadi, besok lagi aja. Dan satenya alot katanya, Pak Ustadz doang yang makan. Salah lagi saya mah tukang nyinyir dia di masjid juga, maka mohon maaf. Jadi saya yang pas pada malam ini minta maaf kepada Bapak RT. Kalau ngaji juga dia lagi dia. Tapi alhamdulillah tahan banting. Makanya sudah berapa periodenya? 3 periode coba. Ya, dari gagah, sekarang juga gagah. Mohon maaf Pak RT, aduh.
tukang banyo sama Pak RT jadinya gimana ya, minta maaf nih yang sebesar-besarnya ya. Tapi kalau kayak itu nggak rame juga ngaji kalau nggak ada Pak RT. Maka yang terbanyak jamaahnya atau pesertanya dari RT 06. Hebat kan Pak RT, hidup buat Pak RT. Yo, ya, gitu. Hidup Pak RT, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah tetap sampaikan kepada kekasihnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dari mulai awal tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah masih suasananya Idul Fitri ya, secara ukhuwah Islamiyah tetapi juga secara ukhuwah basyariah ya, tidak bisa dipisahkan ukhuwah Islamiyah saja, ada nilai-nilai sosial. Makanya agama Islam itu ya, mudah-mudahan paham, yang pertama dinul akidah. Agama Islam itu yang pertama agama akidah. Akidahnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menciptakan langit dan segala isinya ya, dan semuanya tuh. Yang kedua dinul ibadah. Ibadahnya diatur juga oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan agama. Yang ketiga dinus syariah. Agama Islam itu agama yang hukumnya itu lengkap, dari mulai masuk WC, keluar WC, mau tidur, mau makan, semua diatur. Pernikahan semua diatur, ada dinus syariah. Yang keempatnya adalah dinul muamalah. Pergaulan sosial semua juga diatur. Kalau kita punya tetangga non muslim juga harus disayangi, karena kata Rasulullah, barang siapa yang menyakiti orang yang tidak seagama dengan kamu, dengan kalian, kata Rasulullah, sama dengan menyakiti aku. Masalah akidah adalah masalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita doakan saja, mudah-mudahan semua kita mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri, Id itu artinya kembali ya, kembali. Fitri apa? Fitrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini di dalam hadisnya, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia itu berada masih dalam keadaan fitrah. Ma makna fitrah? Fitrah itu adalah asal muasal asasinya agama Allah, yakni Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa inna abawahu yuhawidani au yumajisani au yunassiranihi ya au ghairuha. Hanya terkadang tergantung lingkungan kedua orang tuanya, dia akan berbelok menjadi pemahaman-pemahaman yang lain. Oleh karena itu kalau kita kasih sayang kepada saudara-saudara kita, kita doakan mereka mudah-mudahan mendapatkan petunjuk ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah. Kita sebulan puasa dididik bagaimana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya, bayangkan aja. Apa Pak RT? Oh, terima kasih Pak RT. Yang tadinya
makanan minuman seperti yang ada di sini ini siang hari itu boleh dimakan, boleh diminum, ya. Begitu juga istrinya, boleh diajak main-main, main bola, main biliar, main bola sodok dan sebagainya. Tapi ketika bulan puasa berhenti dulu. Dari kapan? Dari mulai hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Dari mulai datangnya fajar subuh, jelas-jelas subuh, ya. Makanya kita suka mendengar ada peringatan dari masjid imsak. Itu bukan batal puasa, tetapi hanya sekedar peringatan. Biasanya 10 atau 5 menit menuju subuh, ya. Kenapa? Karena banyaknya barangkali inisiatifnya para ulama dulu di Indonesia, banyak ahli hisab. Tahu nggak ahli hisab? Bukan ahli hisab. Hisab itu kan satu batang rokok itu kan lumayan berapa menit Pak yang tukang rokok nih. Satu batang tergantung rokoknya kan. Bisa 5 menit mungkin, bisa 3 menit. Ya. Ketika kita ngerokok udah beduk. Nah, saking asiknya, ya. Atau yang sedang maka diperingatkan saja. Sampai maghrib nahan. Nah, nahan itu namanya imsak. Imsak itu artinya saum. Ya. Maka setelah maghrib dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok begitu, ada begitu, kok aneh? Allah kok melarang hanya sementara? Kan kalau dilarang 6 bulan tidak makan, jangankan 6 bulan, seminggu tidak makan gimana? Tepar. Ya, yang sudah punya istri nggak main-main sama istri, gimana? Itu. Jadi Allah menguji manusia itu sesuai dengan kemampuan, mampulah seperti itu. Nah beda dulu. Nah sebelum puasa juga dulu itu waktu puasa awal-awal, ya, awal-awal diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa tahun puasa. Awalnya sangat berat Pak, sangat berat puasa, ya. Sebelum turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, ya. Sebelum turun ayat itu dihalalkan bagi kalian uhilla lakum lailatas siyam, di malam siam, di malam puasa, ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, berropas-ropas dengan istri kalian. Berarti berat. Kalau sebelum ada ayat ini, orang kalau maghrib sudah buka puasa lalu ketiduran, ya. Zaman itu ada beberapa contoh kasus, ada beberapa kasus. Ada orang kerja sebagai tukang ngurus kurma gitu, kebun lah, tukang ngebersihan rumput-rumputnya dan sebagainya. Pulang itu menjelang maghrib, rumahnya jauh. Nah bininya tuh nunggu uang untuk belanja makan buka puasa itu. Kecapean suaminya, berkali-kali ketiduran sampai 3 hari, itu lemes banget, lebih lemes daripada Pak RT. Mohon maaf lagi tuh Pak RT. Pak RT mah Jogja kuat. Suaminya ditanya sama Rasulullah, Pulan, kamu kok pucat banget? Iya ya Rasulullah, 3 hari tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena begitu istrinya membeli makanan, dia sudah tertidur. Begitu bangun walaupun isya, pada saat itu batal puasa, pada saat itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memahami, ya, ar-rafasu ila nisakum hunna libasul lakum wa antum libasul alimallahu annakum. Kata Allah, ya, Allah Maha tahu bahwa kalian tidak tahan. Loh, tidak tahan. Kalau kata Dono Indro Warkop itu mana tahan. Ada kan ya? Mana tahan. Apalagi di kamar berdua sama istrinya, ada pisang goreng mah sama pisang yang lain, mana tahan yang mana? Mana tahan gitu kan? Enggak tahan. Akhirnya turun ayat ini.
alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum, maka Allah mengampuninya dosa-dosa kalian, wa'afa ankum. Nah, inilah makanya ketika bulan puasa ini kita didrill, dididik, di training. Kalau dalam bahasa wayang apa ya? Masuk ke dalam kawah candra di muka. Ya, nah, orang wayang nih biasanya pakai itu nih, tahu tuh. Masuk ke kalau apa namanya jawara itu mau masuk ke kawah candra muka. Ya, begitu keluar kayak Gatot Nurmantio, Gatot apa? Gatot Kaca. Gatot Nurmantio beda. Ya, kadang Gatot Kaca, kuat dan sebagainya. Nah, ternyata bulan puasa itu membawa efek justru kepada tubuh kita, kepada spiritual kita, bukan lemas. Ya. Jadi menjadi kuat. Nah, ternyata para dokter ya menganjurkan kalau orang mau operasi disuruh apa dulu tuh? Puasa. Kalau sel-selnya apalagi orang diabetes dan sebagainya ya, apalagi orang kolesterol, apalagi pokoknya ya penyakit asam urat yang gitu, itu puasa lebih efektif. Dan ternyata puasa itu naturally, apa natural? Alamiah semua. Sampai pohon-pohon daun semua, ada ular semua juga namanya mau buka ganti jaket kan, ular suka ganti jaket tuh, ganti kulit maksudnya. Ya, itu puasa. Dia nggak makan dia berbulan-bulan. Coba perhatikan nih kepada pawang ular, nggak ada pawang ular di sini, ya nggak ada. Tuh, dokter tahu bagaimana puasa. Ya, sumu pasihu, ada dalil begitu. Sumu pasihu, berpuasalah kalian maka sehat. Nah, ini puasa Syawalnya berapa hari lagi Pak RT? Pak Kiai? 3 hari. Sekarang udah tanggal berapa? Nah, tapi alhamdulillah kemarin udah pada puasa Syawal 6 hari. Ya, 6 hari. Di Jawa itu ada, nggak tahu Jawa Tengah mana, ada namanya lebaran ketupat. Mana orang Jawa yang lebaran ketupat? Nah, ada kan? Kenapa? Begini, bukannya keluar dari ajaran agama, itu hanya sekedar trik dan motivasi. Ya. Jadi kiainya pinter. Sesudah puasa 1 bulan di bulan Ramadan, diajak agar puasanya sempurna, ya 1 tahun, maka puasa 6 hari. Man shoma Ramadan tsumma yutbi'u sitta min Syawal fadzalika siyamud dahr. Makanya yang 3 hari lagi walaupun enggak cukup 6 hari enggak apa-apa, puasa aja ya, sisanya tuh. Kalau orang-orang, mas saya juga suka ngikutin kiai atau ustad, udah 2 hari 3 hari lebaran kan, kalau 2 hari mas sayang tuh ada opor masih yang kemarin ya, terus ada apa rendang yang sudah dibikinin sama ibu sama bini dan sebagainya, sayang lah itu mah. Oke lah, hari kedua hari ketiga baru siap ya puasa lagi. Kata Rasulullah, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan summa yutbi'u sitta min Syawal fadzalika siyamud dahr, maka sama dengan puasa 1 tahun. Kalau diterjemahkan puasa selama-lamanya benar juga. Kenapa? Karena setiap tahun dia puasa Syawal, jadi sama aja, berarti puasa selama-lamanya. Nah, itu cara apa? Paket hemat. Paket hemat itu apa? Kita malas Senin Kemis puasa kan? Nah, puasa yang 6 hari itu, ya, puasa yang 6 hari itu. Yang selanjutnya, makna dari halal bihalal. Tadi anak-anak kita membacakan surat Al-Imran ayat 103. Bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu la'allakum tahtadun. Wa'tasimu, hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan erat kepada Allah, dengan tali Allah, yakni agama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan gontok-gontokan, jangan saling sikut, jangan saling injek, saling tendang dan sebagainya. Ini makna kiasan saja, nggak mungkin saling tendang dan sebagainya. Artinya di sini harus ada manajerialnya, yaitu Bapak RT untuk memanage lingkungannya. Jadi seorang pemimpin itu plus minusnya begini. Kalau warganya baik, dia mendapatkan pahala dari warganya ngocor ke dia. Tapi kalau justru RT-nya, kalau kata orang Jerman itu mawate ecreg, ngerti nggak? Do you know what I mean? Ya, ya, if the leader is not good performance, ngerti nggak? Kalau pimpinannya tidak menunjukkan kinerja yang benar, yang baik, maka dia akan mendapatkan dosa. Ya, kadang-kadang RT yang nggak benar tuh dipanggilnya 2 kali. Kalau RT yang benar 1 kali doang. Contoh, RT kok main judi tuh. Sama dengan Pak Haji, jangan dipanggil 2 kali. Haji kok main cewek. Nah, itu udah jelek. Makanya mendingan dipanggilnya sekali aja. Loh, Pak Haji baik banget tuh, Pak Haji. Enggak kan, enggak ngulang. Haji baik, nggak enak dan nggak bagus kalimatnya, bener nggak? Jadi nggak boleh dikuadratkan, nggak boleh didobelkan, ya. Ah, itu mana RW-nya? Alamnya tuh, itu Pak RW cakep tuh, ya, baik, bagus, ya, bisa apa duet dengan Pak RT-nya, insya Allah, ya. Itu mudah-mudahan bisa memimpin warganya. Ada jaminannya, benar, bukan kata saya, kata Rasulullah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Kata ketua DKM tadi bahwa halal bihalal meskipun ada hanya di Indonesia, mungkin, tapi saya dilihat di rumpun Melayu juga ada kok, di Malaysia, di mana, bahkan udah ekspor ke Australia. Tetapi orang Indonesia yang di Australia gitu. Tapi kalau orang Singapura sama orang Malaysia, ya orang-orang Islamnya sudah mulai, ya. Nah, apa itu kata Rasulullah? Walaupun ini skupnya skup regional atau skup lokal, tetapi secara anjuran itu internasional, ya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang merintis, memprakarsai, betul, memprakarsai, menjadi pionir, ya, di dalam berbuat sesuatu kebaikan, lalu diikuti oleh orang-orang mengikuti kebaikan si perintisnya, maka akan mengalir pahala itu kepada orang yang merintis. Siapa nih yang punya ide halal bihalal, misalkan timado semua, yuk ngadain ini, akan mendapatkan pahala, ya. Tapi juga sebaliknya, kata Pak RT, ya, besok kita ngadain semacam apa pesta pora, ada minum-minum, lalu bebas juga pergaulan dan sebagainya, maka dosanya dikasihkan kepada Pak RT kebanyakan. Dapat, ya, sama seperti kalau bahasa kita itu
investasi terus menerus, ya terus menerus. Yang nanam saham, kalau bahasa sekarang tuh ada jariah dosa, ada jariah amal dan sebagainya, terus menerus. Oleh karena itu meskipun ini skup katakanlah Indonesia saja, dunia mengakui, maksudnya dunia Islam mengakui, ya. Dan selain itu kan Indonesia punya tipikal atau punya ciri khas bahwa kita ini punya karakter gotong royong, kebersamaannya kuat, tidak individualis. Coba tanya deh ke orang luar negeri, kalau orang bule atau orang luar negeri, maksud bukan bule Jawa ya, bule beneran, bukan bule dari kita dari Jawa Tengah, bukan, itu mah bule ya, ini yang bule gitu. Dia kaget kalau ditanya sama orang gitu, Madam, Mister, where are you from, how do you do, dia apalagi kan, makanya kan mereka mah nggak langsung how are you. Kalau kita mah apa kabar begitu, sama dengan dia harus how do you do, ya, karena untuk menyapa dulu, lu siapa lu gitu. Dia jawabnya how do you do lagi, bukan fine. Kalau kita kan alhamdulillah. Tuh, jadi adatnya, taste-nya aja beda. Ya, ini orang Indonesia, keramahan orang Indonesia harus diwarnai oleh Islam, ya, agar yang lain tuh bisa mengikuti. Orang Islam harus leading dengan adanya seperti ini. Yuk ajak saudara-saudara kita, teman satu bangsa dan satu negara begitu. Itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada ayat yang tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah oleh kalian semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dulu di negara Arab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus atau lahir jadi nabi dan rasul, itu ada suku Aus dan Khazraj, itu musuh bebuyutan, nggak pernah akur, ya, nggak pernah akur. Datanglah Rasulullah, datanglah Islam, dipersatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diikat, maka kuat, ya. Maka itulah yang disebut Madinah atau Madani. Madinah itu artinya negara yang sejahtera, ya, tidak memandang perbedaan agama. Betul kita wajib ngajak, wajib, tetapi tidak boleh maksa. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak boleh. Dari Rasulullah, ini bukan basa-basi, ya, maksa dengan, nggak boleh. Karena Islam itu agama hati, tidak bisa dibargaining, kompensasi dengan sesuatu benda, ya. Kalau kata Pak Hamka begini, karena Pak Hamka pernah di penjara, ya, jiwa boleh di penjara, hati di penjara enggak, pikiran kagak, melayang kemana-mana. Makanya suami mendidik istri itu cintanya jangan cinta seperti orang di penjara. Ketika ada duit bisa dikuasai, ketika enggak ada duit kemana-mana pikirannya melayang. Wah, coba kawin sama yang kaya yang itu ya, yang teman saya yang lama. Akhirnya terjadilah cilokba. Apa cilokba? Oh, CLBK tuh, CLBK bukan cilokba. Apa itu? Saya sengaja mancing Pak RT biar ini. CLBK Pak, bukan di CBL tapi CLBK. Apa CLBK tuh ya? Cinta lama bersemi kembali. Kalau kata orang Kulon, orang Banten, orang Kulon,
First love never die. Ya Pak RT. Apa tuh Pak RT? First love never die. Terus? Oh tidak, cinta pertama tidak pernah mati. Pak ambil lagi Pak itunya hadiahnya. Kalau benar dikasih hadiah tuh sama Pak RW ya. Jadi gitu. Artinya cinta yang murni, cinta yang sejati itu suaminya mau kaya, mau enggak ada dan sebagainya itu benar-benar cinta. Oleh karena itu agama itu meluruskan cinta supaya benar cintanya. Ya. Apa artinya? Cinta sepenuh hati, sepenuh jiwa, raga dan sebagainya itu. Sama seperti kita cinta terhadap negara kita. Kita dijajah dulu enggak punya makanan dan sebagainya karena cinta terus berjuang. Yang benar. Ya. Tapi ada yang tidak benar apa? Jadi centeng-centeng apa Belanda. Betul? Ya centeng-centeng Belanda. Centeng-centeng menir. Nah, itu yang tidak benar. Coba lihat. Makanya sekali-kali ini ada dombar nih, ini kan ada itu. Nonton film Si Pitung. Ya, Si Pitung dikeroyok sama orang mana? Sama orang Indonesia juga, orang Betawi, orang Jawa dan sebagainya. Jawara-jawara juga. Cuman yang Jawara ini demi company. Makanya nyebutnya kepada Belanda bukan kolonial, company. Sampai sekarang dibohongin kita. Apa company? Company itu perusahaan, mereka dagang. Kita enggak paham menyebutkan mereka itu penjajah. Penjajah itu kan kolonial, bukan milenial. Kalau milenial RT ini RT kita, RT milenial. Ya, maksudnya umurnya baru 30 tahun. Kan milenial itu kan 3 tahun. Itu. Makanya kita cinta kepada negara harus dibuktikan dulu secara skup kecil. Cinta sesama warga RT. Ya. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan. Dulu ketika kalian bermusuh-musuhan itu hampir masuk jurang neraka karena musuh-musuhan. Ya, karena musuh-musuhan. Makanya dengan jalan permusuhan gak bakal maju udah semua. Wa kuntum adan fa'allafa baina qulubikum, maka Allah persatukan hati kita. Sebetulnya kita ini kadang-kadang walaupun tidak ngomong sesama seseorang yang tidak saling sukai, ini apa namanya, udara ini menjadi penghantar. Contoh gini, kita sama orang itu nggak berantem, nggak apa dan sebagainya, tapi kok kita ini nggak seneng aja sama dia, dia juga merasa semacam ada resonansi. Apa resonansi itu? Getarannya suatu benda, maksudnya hati dengan hati lain itu ada, nggak berantem tapi nggak saling suka aja gitu. Oleh karena itu di halal bihalal ini kita harus ikhlas, nothing tulus dengan segala sesuatu yang pernah terjadi. RT mimpin kita memang tujuannya untuk supaya lingkungan menjadi lebih baik. Pak RT minum dulu ya saya. Kopi tadi kira dukun lagi. Mudah-mudahan apa yang dirintis oleh para pendahulu kita, para pahlawan, para syuhada, para founding father, makanya Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama ini banyak menciptakan atau menginisiasi, ya, ada kata-kata misalkan minal aidin wal faidin. Oh ya. Itu Soekarno itu. Ya. Kalau
orang Islam dalam doa mah taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wasakum. Kalau halal bihalal, halal bihalal. Kalau secara gramatikal atau secara nahwu bahasa Arab nggak masuk, ya nggak masuk. Tetapi karena sudah menjadi istilah dan diadopsi oleh seluruh bangsa Indonesia, maka alhamdulillah istilah beliau sampai sekarang halal bihalal. Nah inilah ciri khas Indonesia, ya ciri khas Indonesia. Jadi bukan keluar daripada kalau bahasa orang sekarang bid'ah lah apalah, bukan, itu nggak paham, ya harus belajar dulu tentang bid'ah secara benar-benar. Jangan apa-apa tuh Pak RW bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Kok bid'ah cuma sedikit? Kata siapa tuh? Yang tukang, ya. Jadi bid'ah itu artinya bertabrakan dengan akidah dan syariah dan tidak ada di dalam kamus Islam namanya bid'ah. Kalau masih selama ada di dalam warna, ya agama Islam, ini kan warga salaman diperintah nggak sama Islam? Diperintah, baik secara pribadi maupun secara bersama, itu lebih bagus. Nah tinggal kita menciptakan, kalau kita misalkan ke rumah masing-masing, misalkan kelamaan karena banyak, berapa RT ini, berapa warga kakak nih, berapa kakak di satu RT ini? 100. Kalau di saya 3 RT tuh. Saya RT tersedikit di Gria Asri itu cuman kalau nggak salah antara 26-an lah di saya tuh, ya karena RT paling lama kebetulannya kalau bahasa itu rumah enggak laku, bukan rumah percontohan lah, rumah enggak laku dulu karena tipenya tipe 45 ke atas. Nah enggak banyak yang beli gitu, akhirnya diobral menjadi tipe 36 tapi tidak dirubah. Jadi saya alhamdulillah bisa ngambil rumah tahun 99 itu tipe 36 tapi kenyataannya tipe 45 tuh kayak gitu. Jadi sedikit jumlah RT-nya, cuman ada 2 RT yang sedikit itu, yang lain-lainnya banyak, ada yang 68. Ini alhamdulillah, makanya kata saya kok satu RT banyak banget ya, alhamdulillah. Berarti RT-nya juga RT teladan. Harusnya 2 RT, ini 1 RT, berarti RT-nya kuat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan Pak RT-nya, warganya mendapatkan kesejahteraan, kemudahan di dalam mencari rezeki yang halal, yang banyak, anak-anaknya menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Itu saja ya, bukannya saya tidak mau sampai subuh, tapi bapak-bapak juga yang sudah ngantuk, dan saya juga sudah kehabisan tenaganya, energinya. Besok subuh saja harus ada di Rawamangun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Walaupun minkum billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.